Bayangkan Anda sedang mengemudi jalan lurus, lalu notifikasi masuk. Anda membuka ponsel Anda selama 2 detik saja, dan mobil Anda sedang melaju dengan kecepatan 50 km per jam. Tanpa sadar, mobil telah kehilangan kendali. Lalu, ini bukan dramatisasi, ini realita. Distraksi visual sekecil apapun dapat merenggut nyawa Anda. Mengemudi adalah aktivitas visual. Bahkan 80 hingga 90% informasi yang digunakan pengemudi berasal dari indera penglihatan. Saat duduk di balik kemudi, yang sebenarnya bekerja paling keras bukan hanya tangan dan kaki kita, melainkan mata dan otak. Studi menunjukkan bahwa pengemudi berpengalaman memindai lingkungan 2 kali lebih luas dibandingkan dengan pengemudi pemula. Frekuensi pemeriksaan spion samping lebih tinggi 37% pada pengemudi berpengalaman. 65 hingga 75% kapasitas kognitif pengemudi dialokasikan untuk memproses informasi visual. Dan bagi Anda, pengemudi laki-laki, entropi fiksasi visual pengemudi pria 23,08 lebih tinggi daripada pengemudi wanita. Hal ini menunjukkan bahwa variasi pola pemindaian yang lebih kompleks pada diri Anda pengemudi pria. Namun, semua ini bisa runtuh karena satu hal, distraksi visual. 80% kegiatan mengemudi kita terjadi di mata. Tapi mengapa masih banyak di antara kita yang belum sadar akan bahaya? Hari ini saya, Nabil Makarim, izin mengajak Anda untuk merenung sejenak tentang bahaya distraksi visual yang mengintai kita di era di mana penggunaan smartphone menjadi kebutuhan sehari-hari. Scroll, like, crash. Secepat gerakan jari Anda di layar, secepat itu pula kecelakaan dapat terjadi. Begitu perhatian teralihkan, bahkan hanya 2 detik saja melihat ponsel, risiko tabrakan meningkat 3,8 hingga 5,5 kali lipat. Dan distraksi tambahan selama 1 detik saja dapat meningkatkan risiko kecelakaan sebesar 2,4 kali lebih besar. Saya sendiri juga tidak luput daripada kesalahan. Saat saya berkendara ke Pandeglang, saya pernah hampir menabrak seorang pejalan kaki karena ingin memindahkan saluran radio di head unit mobil kami pada saat itu. Refleks saya masih cukup baik, tapi spion saya sempat mengenai pundak pejalan kaki tersebut. Kemudian ketika berjalan di ruas tol, saya terdistraksi oleh sebuah billboard yang besar, dan saat tersadar saya nyaris menabrak pembatas jalan. Saya membanting setir ke kiri dengan paniknya, dan kalau sedikit saja saya kelebihan, mungkin mobil saya sudah terguling. Itu adalah hal-hal atau faktor keberuntungan yang tidak selalu kita dapatkan di situasi-situasi yang membahayakan. Namun sejatinya bahaya distraksi visual tidak hanya mengintai para pengemudi, melainkan juga para pejalan kaki. Studi lapangan di Changsha menunjukkan bahwa para penyeberang jalan yang melintasi penyeberangan jalan yang dengan menggunakan handphone memiliki tingkat kewaspadaan terhadap lampu hijau lebih rendah dibandingkan dengan pengguna penyeberangan jalan yang tidak menggunakan HP. Mereka menyeberang jalan lebih lambat sehingga mereka seringkali tidak menyelesaikan waktu untuk menyeberang jalan sebagaimana mestinya. Ini membuktikan bahwa distraksi mempengaruhi keselamatan semua pengguna jalan, bukan hanya pengemudi. Siapa yang paling rentan? Jawabannya adalah pengemudi muda. Studi menunjukkan bahwa remaja pemula memiliki risiko 8 kali lebih tinggi saat menelpon dan 4 kali saat menggunakan SMS dibandingkan dengan kondisi normal saat berkendara. Penggunaan smartphone selama lebih dari 10 detik di jalanan sibuk meningkatkan risiko kecelakaan hingga 100%. Faktor-faktor yang memperparah yaitu adalah lingkungan sosial, mempengaruhi gaya berkendara yang cenderung meniru teman sebaya, kemudian iklim keluarga,
di mana pengemudi muda dengan orang tua yang tidak peduli keselamatan cenderung untuk mengemudi dengan lebih sembrono, dan tingkat komitmen terhadap keselamatan yang rendah mempengaruhi pada gaya mengemudi yang ekstrim. Dan ironisnya, kelompok ini pula yang paling sering menggunakan ponsel saat berkendara. Mungkin Anda merasa masih melihat jalan. Nyatanya, Anda sedang tidak mampu memproses apa yang Anda lihat di depan. Studi menunjukkan bahwa peningkatan kecelakaan berbasis distraksi visual disebabkan karena para pengemudi merasa bahwa kegiatan mengemudi adalah kegiatan yang otomatis. Kita terlalu percaya diri bahwa kemampuan kita mampu mengatasi hal-hal yang di luar kendali. Padahal, data menunjukkan bahwa 25% kecelakaan transportasi akibat distraksi visual disebabkan oleh penggunaan smartphone. Ini bukan masalah teknologi. Ini adalah isu budaya, cultural issue. Kita hidup di era notifikasi. Kita lebih cepat membalas pesan di WhatsApp daripada mengatasi bahaya di depan. Studi menunjukkan bahwa mengirim pesan WhatsApp meningkatkan risiko kecelakaan sebesar 6,1 kali lipat lebih tinggi, sedangkan membalas pesan selama 45 detik meningkatkan risiko kecelakaan sebesar 100%. Penelitian terbaru mengungkapkan bahwa terdapat gap besar antara persepsi keselamatan dan perilaku nyata di jalan. Studi simulator menunjukkan bahwa banyak pengemudi yang percaya mereka aman namun gagal bereaksi cepat dalam situasi berbahaya. Persepsi keselamatan yang palsu juga dipengaruhi oleh rutinitas yang dirasa familiar, dan individu dengan latar belakang dominan atau agresif cenderung lebih rentan terhadap distraksi dan overconfidence. Dan risikonya lebih tinggi bagi Anda para pengemudi muda. Anda belum memiliki keterampilan yang matang terkait dengan pemindaian visual. Oleh karena itu, kesadaran pribadi tidaklah cukup. Faktor lingkungan, keterampilan, dan kepribadian turut mempengaruhi risiko Anda di jalan. Statistik menunjukkan di Indonesia sekitar 1.800 jiwa merenggut nyawa pada kurun waktu 4 tahun dari tahun 2014 hingga 2015 akibat kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh distraksi. Di Kota Medan sekitar 5.600 kecelakaan, 61%-nya disebabkan oleh distraksi, dan rata-rata 3 orang meninggal setiap jamnya disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas, dan 61% disebabkan oleh faktor manusia, termasuk distraksi. Secara global, studi menunjukkan sekitar 1,25 juta jiwa meninggal per tahun, dan distraksi menjadi faktor signifikan. Risiko kecelakaan dapat meningkat hingga 65-100% tergantung durasi distraksi dan kondisi jalan. Di Amerika sendiri, distracted driving merenggut sekitar 3.275 nyawa orang hidup per tahunnya, dan di Semarang pada tahun 2020 tercatat 939 kecelakaan dengan 152 korban jiwa. Faktor tidak waspada menjadi penyebab utama. Namun semua ini bisa dicegah. Saat ini teknologi berbasis Advanced Driver Assistance System mampu mendeteksi pola pandangan pengemudi dengan tingkat akurasi sebesar 82%. Namun tetap saja, edukasi menjadi fondasi. Studi menunjukkan bahwa pelatihan pemindaian visual mampu meningkatkan atau menurunkan tingkat risiko kecelakaan sebesar 28%. Hal ini menunjukkan bahwa melihat dengan benar dapat dilatih. Intervensi berbasis keluarga dan komunitas mampu meningkatkan kesadaran akan keselamatan bertransportasi. Dengan edukasi, teknologi, dan kesadaran bersama, kita bisa menurunkan angka kecelakaan secara signifikan. Terakhir, saya peringatkan, layar ponsel bisa menunggu, namun hidup Anda dan hidup orang lain di jalan tidak bisa. Di balik kemudi atau di atas zebra cross, jangan izinkan satu scroll, satu swipe, satu tatapan singkat
mengakhiri hidup Anda atau hidup orang lain. Karena 80% mengemudi terjadi di mata, tapi keselamatan selalu dimulai dari kesadaran. Terima kasih. Semoga setelah ini kita tidak hanya bijak dalam melihat ke jalan, tapi juga ke dalam diri sendiri.